Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman dan juga bunda semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Akhir-akhir ini lagi banyak banget kabar tentang efek samping dari vaksin AstraZeneca, dimana yang dulu itu pada saat zaman-zamannya COVID itu kan kita diwajibkan untuk vaksinasi, dan pada saat itu tuh ada beberapa jenis vaksinasi dan salah satunya itu vaksin AstraZeneca. Dan katanya sekarang itu lagi booming banget, lagi meledak banget itu beritanya. Dari efek samping dari si vaksin AstraZeneca itu katanya bisa mengakibatkan penggumpalan darah atau apa gitu bun. Pokoknya kemarin-kemarin tuh aku sempat baca-baca berita kayak gitu. Di sini ada yang sama nggak sih kayak aku kepikiran juga, karena dulu aku tuh vaksin itu aku pakai vaksin yang AstraZeneca. Tapi ini juga belum begitu jelas ya beritanya benar atau enggak. Di sini aku cuma pengen sharing aja sih, siapa tuh di sini bunda-bunda ada yang udah tahu gitu info validnya beneran enggak sih yang berita-berita tentang vaksin AstraZeneca itu mengakibatkan penggumpalan darah ya, gitu. Mudah-mudahan aja beritanya itu tidak benar ya bun, dan mudah-mudahan kita semua yang udah divaksin baik vaksin AstraZeneca ataupun yang lainnya, kita tetap diberi kesehatan, tetap dikasih imun yang kuat, dan juga yang pastinya tetap happy. Baik, hari ini aku mau share lagi kegiatan aku. Di sini aku dibantu lagi sama suami karena suami aku juga di sini masih libur. Ini karena hari weekend, jadi suami aku di rumah. Terus rencananya aku pengen menata ulang ruangan aku. Aku pengen geser-geser ini lemari yang ada di kamar karena posisinya itu udah ngebosenin gitu ya. Aku pengen ganti posisi, pengen dengan suasana yang baru. Jadi sebenarnya tuh aku di sini pengen beres-beres sendiri gitu, terus suami aku biar jagain anak aku aja. Tapi ternyata aku nggak bisa karena itu isi lemarinya kan lumayan berat. Terus kalau misalnya harus geser sendiri tuh akunya nggak kuat gitu, takut patah di bawahnya gitu. Soalnya kan itu aku lemarinya plastik ya bun, jadi kalau didorong terus di dalamnya tetap ada isinya ya otomatis patah ataupun pecah-pecah gitulah. Makanya di sini suami aku mau bantuin aku supaya ya sedikit meringankan kerjaan aku. Lagian juga suami aku di sini nggak ada kerjaan juga tuh, dia lagi nganggur gitu. Baik, ini aku mau sapu-sapu dulu. Sebelumnya itu tadi aku udah angkat kasurnya, udah aku berdiriin, dan ini lagi mau aku coba buat tarik si lemarinya. Tapi bener aja kan, karena lemarinya itu udah kepenuhan, banyak banget isinya. Jadi kalau misalnya mau diseret gitu, didorong itu lemari yang di bagian bawahnya itu penyok gitu bun. Jadi kalau misalnya dipaksa itu pasti bakalan pecah. Dan ini akhirnya tadi aku keluarin dulu isi lemarinya, itu baju-baju yang agak berat ya, itu udah aku keluarin. Terus ini aku dorong sama suami aku, ini pelan-pelan. Jadi suami aku yang bagian narik di bagian depan di sana, sisi sebelah sana, terus aku yang dorong di sini. Dan ini pun tetap sambil ngangkat sedikit gitu ya bun, karena takut pecah gitu di bawahnya, di bagian kakinya. Dan ini alhamdulillah akhirnya udah sampai juga. Ini pindah sudut si lemarinya, aku pindahin di bagian sisi samping ya. Tadinya kan lemarinya ada di depan kasur banget sejajar sama TV, tapi yang sekarang pengen aku geser di sisi sampingnya kasurnya, bukan di bagian depan. Ini kita lagi ngakalin supaya lemarinya itu enggak goyang-goyang, karena tadi emang sempat ada yang pecah juga di bawahnya. Jadi tadi kata suami aku diakalin pakai kertas gitu, kertas yang dilipat-lipat buat diganjel. Setelah selesai ini aku masukin lagi pakaian-pakaian yang tadi aku keluarin. Terus ini aku sapu-sapu di pojok-pojok di situ yang bekas tadi buat naruh lemari. Ini lumayan banyak debunya karena di sini kan nggak pernah disapu ya bun ya, jadinya debunya banyak banget gitu numpuk di situ.
Baik, setelah kita sapu-sapu, terus ini kasurnya langsung aku jatuhin lagi, terus ini spraynya aku pasang. Ini dikebut-kebutin itu suami aku lagi sapu di bagian pojok-pojok di situ yang bekas tadi buat naruh lemari. Sedangkan aku di sini mau beresin barang-barang ini yang kecil-kecil, perintilan-perintilan dulu. Ini barang-barang yang mau ditaruh di atas lemari ya, kayak kardus-kardus kayak gini ataupun koper-koper. Ini aku oper-oper aja ke atas karena di situ yang nata di bagian atas lemari itu suami aku. Karena kalau aku yang harus nata di atas gitu, nyusun-nyusun di atas lemari, jujur aku tuh nggak nyampe. Walaupun udah pakai bangku tetap aja gitu belum nyampe gitu bun sampai ke atas. Apalagi kalau buat ngangkat koper yang segede gitu, itu di dalamnya juga lumayan berat karena di dalamnya itu kayak banyak baju-baju yang udah nggak dipakai, sama ada selimut-selimut juga di situ. Jadi lumayan berat kalau menurut aku di situ. Makanya nih suami aku aja yang ngangkat dan yang nyusun-nyusun di bagian atas lemarinya. Oh ya, aku mau ngucapin selamat datang buat teman-teman atau bunda-bunda yang baru aja tahu video aku, terus udah klik video aku ini. Terima kasih ya udah nonton video aku. Baik bun, setelah kamar sudah agak lumayan itu sedikit rapi, itu biarin buat istirahat dulu anak dan juga suami aku. Di sini aku lanjut untuk lipat-lipat baju dulu. Ini jemuran aku yang tadi barusan aku angkatin. Alhamdulillah aku nyucinya hari ini tuh kering banget. Hari ini tadi panas banget jadi aku nyucinya dijemur sebentar itu udah langsung kering. Tapi di sini aku nggak setrika, ini aku lipet-lipet aja dulu ini supaya nggak berantakan aja gitu di bangkunya. Dan emang rencananya juga di sini aku mau sedikit makeover tipis-tipis ruang tamunya, karena aku pengen merubah juga sedikit looknya supaya lebih terlihat agak luas ya bun. Berhubung ini kan rumah aku tipenya tipe kecil, jadi otomatis ruang tamunya juga kecil. Jadi di sini aku mau berusaha buat bikin ruang tamu aku tuh terlihat jauh lebih luas daripada ukuran yang sebenarnya. Salah satunya itu dengan cara pemilihan warna. Di sini pemilihan warna aku, rumah aku di dalam ini aku dominasi dengan warna yang putih karena warna putih itu apa ya, menambah kesan luas gitu ya, apalagi untuk ruangan-ruangan yang sempit kayak di rumah aku ini menurut aku sangat cocok untuk warna putih. Dan kalau warna putih itu menambah pantulan cahaya tuh jadi lebih cerah aja gitu bun. Dan di sini rencananya juga aku pengen menambah sedikit aksen untuk tembok aku supaya nggak kosong-kosong banget. Ini nanti aku bakal taruh kaca-kaca yang kecil-kecil gitu supaya nanti juga ada pantulan dari tembok sebelahnya. Jadi ini tadi sebelumnya temboknya udah aku lap-lap dulu, itu udah aku bersihin supaya nanti si cerminnya itu bisa menempel kuat. Untuk cermin sendiri ini aku belinya di online. Di situ banyak ya bun, bunda juga pastinya udah tahu banyak banget di online shop itu bertebaran barang-barang yang pengen kita beli. Kayaknya semua barang yang kita cari tuh kayaknya ada gitu di online. Aku lebih suka belanja online daripada kita harus cari sendiri ke toko ya, atau kita belanja offline gitu. Selain kita capek, kita juga nanti pusing, belum tentu ada juga di toko itu barang yang kita cari. Kalau di online kan kayaknya semua tuh ada. Kalau teman-teman dan bunda sendiri ini masuknya tim mana nih, tim online atau tim offline? Tulis di kolom komentar ya. Baik, ini udah mulai proses pemasangan. Ini mau dipasang dulu di barisan paling atas. Ini aku mau minta tolong dulu sama suamiku, karena kalau aku yang masang di atas itu aku kurang nyampe ya. Aku itu kan pendek ya bun ya. Dan ini cerminnya tuh bagus ya bun. Ini rekomendasi kalau bunda-bunda yang mau dekor-dekor rumah juga, ini cerminnya bagus. Tadi di sebelah sisi-sisinya itu ada plastik atau kertas gitu yang bisa kita cabut, kita kletek gitu ya, nanti di situ baru kelihatan warnanya. Dan di belakangnya itu sudah ada lemnya ya, jadi lemnya itu udah kuat, jadi kalau kita tempelin di tembok pun itu kuat. Baik, di sini karena waktunya udah hampir mau maghrib, akhirnya tadi aku mandi dulu sama anak aku, terus itu nempelin kacanya tadi udah diselesain sama suami aku. Dan di sini aku udah selesai mandinya, udah selesai juga sholat maghribnya. Ini
waktunya gantian biar suami aku juga mandi dan juga sholat dulu. Ini aku mau selesaiin pasang-pasang kacanya lagi. Habis itu nanti baru disapu-sapu, yaitu yang bekas berserakan sampah-sampahnya. Oh ya, jangan lupa ini juga kacanya harus dilap-lap dulu. Itu entah pakai tisu basah atau pakai kanebo basah ya. Ini aku pakai kanebo basah. Ini aku semprot-semprot karena tadi di situ kan ada kayak bekas tangan-tangan kita kan yang habis masangin si cermin itu. Dan sekali lagi aku di sini mau bilang, ini rekomen banget ya Bun buat bunda-bunda atau teman-teman yang mau samaan juga beli kaca kayak gini. Ini banyak kok di online, ini banyak banget bertebaran di online shop. Kalian tinggal pilih aja sesuai selera kalian masing-masing gitu ya. Jadi di situ ada yang warnanya putih, ada juga yang warna hitam. Ini aku pilih yang warna hitam supaya lebih simpel aja ya Bun, karena kan ini ruangan aku sempit dan juga temboknya kan udah warna putih, jadi biar nggak begitu rame. Baik, setelah aja itu ini di bawahnya, di bawah si kaca ini aku pasang keyboard kayak gini ya. Tapi ini ternyata nggak muat, ini kurang space-nya. Akhirnya aku akalin lagi, si stand-nya itu aku kuncupin gitu ya supaya dia jadi agak lebih tinggi, dan akhirnya si keyboardnya bisa masuk di space itu. Dan ini alhamdulillah ternyata ngepas banget ukurannya. Jadi sebenarnya di sudut sebelah sini aku mau pasangin meja gitu ya Bun, meja hias gitu. Nanti mau aku kasih hiasan-hiasan kecil-kecil juga di atasnya sama ada ikannya. Tapi karena mejanya juga belum beli, jadi untuk sementara aku taruh dulu keyboardnya di sini. Oh iya, itu juga kacanya aku tuh kurang pesennya, jadi kurang 8 gitu. Jadi aku tuh rencananya pengennya sampai bawah, tapi ternyata ini belum sampai bawah gitu. Itu masih lumayan pendek ya, jadi aku kayaknya kurang. Mungkin aku nanti akan beli lagi 8 keping lagi supaya jadi 2 baris lagi gitu. Baik, setelah itu ini aku udah mulai beresin di bagian ruang tamu. Ini aku tipis-tipis aja makeovernya. Sebenarnya aku tuh pengen banget Bun makeover ke semua ruangan-ruangan di rumah aku ini, cuma kan berhubung budgetnya belum ada, jadi aku makeovernya tipis-tipis aja dan juga nyicil sedikit-sedikit. Dan di sini juga aku nggak lupa, aku mau ngucapin banyak-banyak terima kasih sama teman-teman dan juga bunda-bunda yang udah support aku, yang udah like di video-video aku dan juga udah subscribe di channel aku ini. Terima kasih banyak. Kadang aku tuh ketemu sama teman atau tetangga yang tiba-tiba kalau lagi ketemu sama aku suka nanyain nggak bikin konten hari ini gitu. Padahal aku dalam hati, hah, kok dia tahu sih? Padahal kan aku nggak ngasih tahu ke mereka itu. Jadi sebenarnya tuh ada rasa senang, aku juga happy, aku terharu sama teman-teman dan juga tetangga yang tahu channel aku tanpa aku kasih tahu gitu. Jadi kayak merasa gimana ya? Ya secara nggak langsung mereka tuh kayak kasih support buat aku kayak gitu Bun. Tapi aku juga kadang suka nggak pede, jadi kayak malu gitu Bun. Ada yang sama nggak sih? Nah sekarang di sini udah terlihat sedikit rapih ya Bun ya. Ini di sini udah agak mendingan, udah nggak kayak tadi berantakan banget. Ini rencananya aku mau ganti juga itu taplak mejanya. Ini nggak lupa aku kebut-kebutin juga si sofanya karena di situ banyak kertas-kertas kecil yang tadi bekas aku bongkar-bongkar kacanya di situ. Di sini juga aku masih ambil-ambilin barang-barang yang masih pada bergeletakan di situ. Ini aku ganti taplak mejanya. Jadi sebelumnya aku juga udah order taplak meja ini di online shop lagi. Lagi-lagi online shop karena lebih praktis belanja di online shop gitu ya Bun. Terus kayaknya cari apa aja tuh ada gitu di online shop tuh. Udah gitu kan murah-murah harganya. Dan aku tuh seneng banget sama taplak meja yang bentuk-bentuk kayak gini, mini-mini kayak gini, lucu menurut aku tuh ini. Jadi aku beli kemarin tuh sekalian 3 untuk gonta-ganti gitu. Aku beli yang beda motif dan juga beda warna. Ini juga aku beres-beresin buku-bukunya si Dede sama ada puzzle-puzzle gitu. Ini aku rapihin, aku gabungin jadi satu itu di plastik sini ya, plastik yang bekas si tablak mejanya itu supaya nggak berceceran di situ. Jadi nanti kalau anak aku mau mewarnain, mau baca-baca bukunya tinggal ambil aja di situ.
Dan alhamdulillah akhirnya di sini udah selesai. Ini jangan lupa aku taruh permen juga di meja tamunya. Kenapa permen? Karena di sini sering banget ada tamu-tamu dari suamiku, tamu-tamu yang datang mau nyervis, dan kadang juga kan kayak ada bapak-bapak atau mas-mas gitu. Yang kemungkinan mereka itu nggak enak kalau mau ngerokok di sini. Jadi akhirnya aku siapin aja itu permen-permen untuk pengganti rokok-rokoknya mereka. Dan ini dia bun, hasil makeover tipis-tipisnya aku. Ini hasilnya masih amatiran ya bunda ya. Ini aku juga masih belajar sedikit-dikit untuk menata ruangan. Baik, sampai di sini kegiatan yang bisa aku share. Semoga bisa menemani waktu santainya bunda. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye-bye.